Hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan-Mu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencana-Mu Bapa. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan-Mu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilan-Mu, menggenapi rencana-Mu Bapa. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan-Mu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencana-Mu Bapa. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencana-Mu Bapa. Menggenapi rencana-Mu Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku,
Sekali Bapak Ibu bersentuhan dengan Allah secara benar, artinya mengalami Tuhan dan memiliki kesaksian di dalam batin saudara, maka saudara akan menjadi seperti kecanduan. Sampai saudara tidak akan pernah bisa berbalik kepada dunia. Tetapi sebaliknya kalau seseorang sudah terikat terbelenggu dengan cita rasa dunia, selama belasan puluhan tahun sukacita batinnya diperankan, dipengaruhi, ditentukan, diatur oleh dunia, artinya dengan segala fasilitas dunia, hiburan dunia, sampai pada titik tertentu dia tidak bisa balik kepada Tuhan. Ia tidak akan pernah bisa mengerti ketika kita berbicara mengenai Tuhan, kita berbicara mengenai damai sejahtera Allah, dia tidak akan mengerti. Ia tidak akan pernah bisa menghayati dengan benar kehidupan yang akan datang. Nah, ketika Paulus menulis surat kepada jemaat Kolose, kamu telah mati, hidupmu telah tersembunyi bersama dengan Kristus. Carilah perkara yang di atas, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Paulus mempertimbangkan bahwa jemaat yang menerima surat itu memahami maksud Paulus. Itu tidak bisa ditujukan kepada orang-orang duniawi, saudara. Orang-orang duniawi tidak bisa mengerti kebenaran atau pikiran Allah. Dan ini sesuai dengan yang dinyatakan pula oleh Tuhan Yesus, kalau seseorang tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, artinya tidak benar sikapnya terhadap materi, dia tidak akan pernah mengenal kebenaran. Ini harga mati loh saudaraku. Tuhan tidak akan pernah membuka rahasia kebenarannya kepada orang yang masih melekat dengan dunia ini. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, jangan sampai saudara terbawa oleh arus dunia sampai tidak bisa balik lagi. Iblis memiliki 1001 cara untuk menghanyutkan saudara sampai tidak bisa berbalik lagi. Dengan kelicikannya. Saya mengerti itu karena seorang rohaniwan atau pendeta seperti saya, ini juga bisa dihanyutkan oleh dunia. Dalam suasana keberagamaan, dalam suasana kerohanian, dalam kegiatan gereja, bisa dihanyutkan. Saya sangat mengerti itu. Itu masalah batin, saudara. Orang lain tidak bisa membaca. Itu dalam batin, saudara. Dalam batin kita. Jangan sampai kita hanyut. Nah, ada titik balik di mana saya mulai sungguh-sungguh bertobat, saya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya mengerti apa artinya bersentuhan dengan Allah. Dan kita menjadi seperti kecanduan. Kecanduan akan Tuhan. Kita tidak pernah berpikir kita bisa seperti ini. Artinya ketika melihat keindahan dunia, kita tidak tertarik lagi. Kita tidak pernah berpikir bahwa kita mampu menghayati bahwa dunia bukan rumah kita. Kita tidak pernah berpikir kita mampu meneropong kehidupan di balik kubur kita sebagai pengharapan dan tujuan hidup yang menyenangkan. Dan kita tercandui oleh hal ini, saudara. Saya kira tidak banyak orang yang bisa sampai pada level itu. Saya juga belum sempurna, saudara. Tapi saya mengalami hal itu.
Dan saya mengajak saudara untuk mengalami hal ini. Sehingga firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab itu bisa saudara pahami. Asal ada makanan pakaian cukup bisa dipahami. Tapi kalau orang masih berpikir duniawi, ayat itu tidak akan pernah dia bisa pahami, tidak akan pernah. Tuhan katakan firman-Ku itu roh dan kehidupan. Artinya hal yang rohani, yang berkualitas menurut atau dari sudut pandang, dari perspektif Tuhan. Rohani. Injil itu sangat rohani, tidak ada unsur duniawinya sama sekali. Saya tidak ngerti liciknya manusia sampai bisa mengubah Injil, dimodifikasi menjadi bersifat duniawi. Misalnya benih yang ditabur menjadi 30, 60, 100 kali lipat. Dipakai untuk penggandaan. Artinya kalau memberi persembahan akan mendapatkan imbalan lebih banyak. Itu ngawur. Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk memberi hidup supaya mereka memilikinya dalam segala kelimpahan. Itu rohani, saudara. Hidup di situ zoe. Kelimpahan di situ berarti sangat tinggi dalam kualitas. Very highly in quality. Tapi ayat-ayat ini digunakan untuk hal yang berorientasi berkat jasmani. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Diartikan siapa yang belum punya jodoh, belum punya rumah, punya masalah, sakit. Ayo ini beban berat. Beban beratnya bukan di situ. Ini kalau boleh saya langsung beritahu bahwa beban berat itu justru baik. Supaya orang menjadi sempurna dan mengarahkan pikirannya kepada Tuhan. Bukan untuk dilepaskan. Biar saja menjadi matang. Nah ini kan ditelikung namanya saudara. Kita bersyukur kalau kita bertumbuh terus di dalam Tuhan. Sampai kita bisa mengerti Injil dengan pikiran rohani. Dengan pikiran yang benar. Sehingga kita akan tercandui oleh firman Tuhan itu. Tercandui oleh Tuhan. Dan tidak bisa lagi berbalik kepada dunia. Oleh sebab itu mengurai kesalahan yang sudah ada. Mengoreksi kesalahan yang sudah terjadi. Perlu waktu step by step. Di sini dibutuhkan ketekunan saudara. Ketekunan belajar firman, ketekunan setiap hari hidup dalam doa bertemu dengan Tuhan. Sampai saudara bersentuhan dengan Allah. Dan saudara berkata, aku memilih ini, aku tidak memilih dunia. Dan yang luar biasa nanti dunia menjadi tidak bernilai lagi saudara. Kalaupun kita memiliki banyak, kita mau mempersembahkannya itu bagi Tuhan. Nah ini bukan sesuatu yang bersifat teori, rumusan, yang dimasukkan pikiran lalu kita mengangguk-angguk setuju. Tapi ini sesuatu yang harus dihayati dan saudara-saudara sekalian bisa mengalami. Nah kita sekarang baru belajar demikian. Gereja ini sungguh-sungguh mau mengerti firman dengan perspektif yang benar. Maka pendetanya, aktivisnya tidak boleh duniawi sama sekali. Sebab kalau kita masih duniawi, kita tidak akan bisa mengerti firman Tuhan. Pasti tidak akan nyambung dengan Tuhan. Saya bertanya-tanya terus saudara, saya bergumul dalam doa. Sebelum tidur juga saya merenung. Kebenaran-kebenaran yang saya pahami dan saya minta Tuhan tambahkan lagi. Segala sesuatu itu di dalam kendali Tuhan, saudara. Dalam monitor Tuhan. Kontrol yang sempurna dari Tuhan. Dan kalau kita menjadi kekasih Tuhan yang ditandai dengan aku tidak minta apapun. Aku hanya mau mengerti kehendak-Mu dan aku hanya mau melakukan kehendak-Mu. Ini kerinduan dan kebutuhanku. Ini menjadi kekasih Tuhan.
Tidak ada sesuatu yang bisa mencelakai kita. Kalaupun ada keadaan yang menurut pandangan mata manusia itu buruk, celaka, musibah atau apapun namanya. Di balik itu pasti Tuhan mengerjakan sesuatu. Aku percaya semua dalam kendali-Mu. Semua yang ku perlu Kau tahu. Yang ku perlu semua Engkau tahu. Nah kalau kita percaya bahwa yang kita perlu Bapak tahu, masa kita mesti minta? Kalaupun kita minta untuk mengerti kehendak Tuhan. Kita minta untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Kita minta untuk dipuaskan kerinduan kita. Yaitu kerinduan mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Dan itu menjadi kebutuhan kita. Nah Bapak Ibu kalau bisa memiliki hati seperti ini, itu luar biasa. Dari sekian miliar manusia, saudara menjadi istimewa. Dan ini bisa saudara jangkau. Ini bisa saudara jangkau. Bukan sesuatu yang tidak bisa saudara jangkau. Jangan berpikir itu Pak Eras bisa kalau saya tidak. Oh enggak boleh begitu. Kita punya standar yang sama. Misalnya kita semua kalau itu perjalanan kita semua harus sampai Bogor. Jangan berkata kalau Pak Pendeta sampai Bogor kita cukup sampai Sentul. Apalagi kalau kita cukup Pak sampai Cawang. Enggak, semua harus sampai Bogor. Cuman kalau pendeta dan aktivisnya harus lebih dulu. Saya sudah sampai di Sentul, Anda baru sampai Cibinong. Tapi harus sampai. Ini baru indah. Orang Kristen begini ini indah saudara. Harus saudara alami. Ini namanya menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup kita. Nah kalau kita bisa menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup kita. Aduh saudara, saudara tidak akan bertepuk sebelah tangan. Tidak mungkin. Tuhan itu bukan dipuaskan oleh khotbah pendeta. Oh bagus khotbahnya. Oh dia berkorban duit banyak. Oh dia aktif dari hari ke hari di gereja. Tuhan dipuaskan oleh hati yang sungguh-sungguh mencintai dia. Hati yang memuja Tuhan, saudaraku, adore Him. Dan ini semua bisa. Jangan lewat waktu sampai tidak bisa loh. Jangan lewat waktu, jangan sampai Anda salah jalan, sesat sampai tidak bisa balik. Sama loh, seperti orang kalau kecanduan narkoba, biar ada kue tio. Dia gak mau makan. Fuyung hai. Tidak hai. Nah ada yang gak enak. Kecuali narkoba. Samalah kalau orang jatuh cinta. Gak mau yang lain kecuali dia. Nah Tuhan Yesus kan tersanjung kalau sudah berkata. Aku tidak minta apa-apa. Tuhan aku hanya mau mengerti kehendak-Mu dan melakukannya. Engkau kerinduanku, engkau kebutuhanku. Waduh indah sekali saudara. Semua yang ku perlu kau tahu. Nah ya kalau kita jadi kekasih Tuhan. Pastilah saudaraku Tuhan jaga kita. Percaya enggak? Kapan kita meninggal, jam berapa, di mana? Pasti telah didesain Bapak. Cuman kita enggak perlu tahu. Jangan tanya loh. Wah kata Pak Eras didesain aku mau tahu. Tuhan jam berapa, kapan, di mana, tanggal berapa. Enggak perlu. Enggak perlu. Semua yang ku perlu kau tahu. Bahkan semua yang terjadi hanya bagi kemuliaan-Mu. Nah kalau semua yang terjadi bagi kemuliaan Allah. Kita tidak punya kepentingan apa-apa. Nah kenapa mesti kita mengharapkan. Aku harap begini Tuhan, kejadiannya begini, kejadiannya begitu. Serahkan saja. Aku menjadi pelaku dari kehendaknya. Apapun yang terjadi, wes
mengalir saja. Nah makanya banyak orang bilang, Pak, saya mengalir saja. Maksud lu apa mengalir? Kok pikir Bengawan Solo? Orang yang mengalir itu bukan hanya pasrah, tapi orang yang punya pengertian akan kebenaran. Hati yang cinta Tuhan. Sehingga ketika segala sesuatu berlangsung, dia dalam kesadaran dan pengertian penuh, nama Tuhan dimuliakan. Apa sih nama Tuhan dimuliakan itu artinya apa? Coba sekarang saya harus tahu. Semua kejadian itu bisa membuat nama Tuhan dimuliakan. Maksudnya apa? Oh biar namanya Yesus, Allahnya orang Kristen dipuja-puja, dijempol. Tuhan bukan Tuhan yang gila hormat seperti itu. Nama Tuhan dimuliakan artinya ini menuju kepada tujuan final, tujuan akhir. Yaitu ketika Tuhan Yesus dinyatakan sebagai Raja di atas segala raja. Yaitu ketika saudara dan saya tampil bersama-sama dengan Tuhan di dalam keagungan kerajaannya. Seperti yang saudara tahu bahwa kita mempercepat kedatangan Tuhan. Jadi memuliakan Tuhan itu bukan berarti, oh Tuhan Yesus dapat jempol. Jempolnya siapa? Untuk apa jempol-jempol itu? Tetapi kehidupan yang mengarahkan kita menjadi sempurna. Jadi kalau hak bagi kemuliaanmu, itu menggenapi Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu terjadi diizinkan Tuhan, Allah bekerja mendatangkan kebaikan supaya kita serupa dengan Dia. Semua dikendalikan Tuhan, saudara. Maka kita tidak boleh menggagalkan rencana Allah itu. Kapan kita menggagalkan? Ketika kita bersungut-sungut, ketika kita marah, ketika kita tidak menerima sesuatu yang terjadi, yang kita pandang mendukakan hati, menyulitkan, menyusahkan. Bapak Ibu, kalau hati kita benar-benar melekat kepada Tuhan dan mencintai Dia, apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak akan membuat kita terganggu atau tidak terlalu mengganggu kita. Saya ngomong ini bukan orang yang sudah sempurna ya. Saya juga masih terganggu kadang-kadang. Tapi stadiumnya tidak seperti dulu, gusar. Ya susah juga, ya sedih juga. Ada, tapi tidak seperti dulu. Apalagi kalau habis khotbah begini tambah kuat saja. Sebab saya khotbah ini kan bukan hanya untuk saudara. Saya juga khotbah untuk diri saya sendiri, saudara. Tuhan itu hidup, Tuhan itu nyata. Kita harus berurusan dengan Tuhan secara real. Jadi bukan bayang-bayang atau bukan fantasi. Kalau Tuhan seperti jarum yang jatuh di jerami, sulit menemukan. Tetapi bisa menemukan. Karena Tuhan akan membuat kita bisa menemukan Dia. Nah ini yang saya tidak bisa ungkapkan dengan lengkap atau utuh. Kenapa tidak bisa saya ungkapkan dengan lengkap dan utuh? Ini pengalaman pribadi saudara. Saudara harus punya pengalaman pribadi. Dan kita punya waktu ini terbatas saudara, terbatas. Jadi kalau misalnya ini kerajaan surga ya saudaraku, kerajaan surga, ini dunia ya saudara. Kita yang harus memilih mau kemana. Kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, bertumbuh dalam kesempurnaan, atau kita mau ke arah dunia. Jangan kita itu ke arah dunia, tetapi pikiran kita seakan-akan kita ke sini. 1001 cara iblis menyesatkan kita tadi saya katakan. Oh menjadi pendeta, oh jadi aktivis, oh melayani Tuhan. Perasaan saudara ke surga, tapi sebenarnya hatinya melekat di sini. Nah itu perlu kejujuran saudara. Sampai titik tertentu, ini garis merah di sini saudara.
Sampai titik tertentu Anda nggak bisa balik lagi ke sana. Sama dengan kalau saudara ke arah sini, titik tertentu, Anda nggak bisa balik ke dunia. Dan waktu ini terbatas saudara. Ini hanya 70 tahun waktu kita. Mencari Tuhan itu harus menjadi satu-satunya pergumulan dan perjuangan kita. Menemukan Tuhan itu bukan fantasi saudara, nyata. Nyata kita alami Tuhan. Dan memang ini tidak bisa dibahasakan dengan mudah, tetapi saudara-saudara sekalian akan bisa mengerti apa maksud saya ini. Ketika saudara mulai mengalami Tuhan saat demi saat, waktu demi waktu, saudara mengalami Tuhan. Kan ada orang yang berkata, Pak saya nggak ngerti Bapak bisa doa lama gimana ya, saya 5 menit sudah ngantuk. Makanya ada orang berkata kalau mau bisa tidur baca Alkitab. Dia pikir Alkitab kayak kangkung, dimakan jadi ngantuk. Ya saudara harus berjuang. Sediakan waktu tutup pintu atau jam tertentu ini dari jam misalnya jam 10 malam sampai setengah 11 tidak ada yang saya lakukan kecuali ini. Saya mau menghadap Tuhan. Udah tutup telinga terhadap segala hal, handphone di off-kan terus Tuhan aku menghadap Engkau. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Seakan-akan Tuhan tidak ada. Terus. Roh Kudus hidup atau seakan-akan tidak ada, tergantung saudara. Allah itu ada atau seakan-akan mati, tergantung saudara. Saudara mulai. Nah, ini tekun terus. Nah, saya mau beritahu kepada saudara, ini tidak gampang. Tuhan memang menyambut kita waktu kita mencari Tuhan, tetapi Tuhan tidak menyambut kita secara murahan. Begitu gampang, enggak. Tuhan seakan-akan seperti jinak-jinak merpati, gampang dipegang tapi seakan-akan tidak bisa. Seakan-akan Tuhan tidak ada, seakan-akan Tuhan tidak hadir, seakan-akan Tuhan tidak peduli. Kita cari terus. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan, tetapi tetap saya coba untuk menjelaskan. Manusia itu licik saudaraku, licik. Jadi, ya saudara tangkap ya. Kita itu merasa sudah sungguh-sungguh padahal belum sungguh-sungguh. Karena manusia itu bisa sangat situasional. Wah pokoknya sungguh-sungguh padahal belum. Dan Tuhan tahu belum. Oh pokoknya saya gak akan bikin salah lagi ini, enggak. Pokoknya enggak mungkin. Bisa salah lagi dengan kesalahan yang sama. Aduh kok bisa ya. Nah itu kita belajar kita sangat situasional. Tapi ketika kita berjuang terus sampai titik tertentu, oh bisa. Nah Tuhan itu melihat seberapa kita punya keseriusan mencari Dia. Sampai derajat tertentu yang Anda gak bisa balik lagi ke dunia. Serius memilih Tuhan. Nah waktu kita berdoa kita kan bisa berkata, Tuhan aku memilih Engkau, Tuhan aku sungguh-sungguh. Tuhan tahu kita belum memilih Dia. Sesaat itu emosi kita meledak, kita punya perasaan sentimental, seakan-akan kita sudah memilih Tuhan, padahal belum. Nah waktu berjalan terus, ujian demi ujian terjadi, sampai titik tertentu baru kita benar-benar memilih Tuhan. Tuhan tahu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi waktu kita berkata, kulabuhkan rinduku
di peluk hatimu. Tuhan tahu belum? Kamu nyanyinya iya tapi belum. Tuhan hartaku. Kapan bisa menjadikan Tuhan hartaku? Kapan kita bisa menjadikan Tuhan harta kita? Yaitu ketika kita tidak merasa memiliki apa-apa dan tidak merasa memiliki siapa-siapa. Ayo, gimana bisa begitu? Perlu waktu. Jadi kalau Tuhan mengatakan kalau kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki, perempuan, bahkan nyawamu sendiri. Oh, aku bersedia Tuhan, aku mencintai Engkau lebih dari segala sesuatu. Kita bisa menipu diri sendiri dan kita menipu Tuhan. Tuhan akan mendidik kita sampai kita pantas menjadi seorang yang disebut kekasih Tuhan. Saya bisa nyanyi bagus. Karena saya pemusik, saya pengarang lagu, saya punya emosi juga bagus. Bisa mendayu-dayu, pakai nangis, bisa. Dan itu bisa menipu saya loh. Tetapi waktu berjalan terus saya belajar sampai di mana kepermanenan saya itu. Engkau hartaku Tuhan, aku memilih Engkau. Bener enggak? Sampai kita merasa tidak memiliki apa-apa, merasa tidak punya siapa-siapa. Itu bukan hal yang mudah, saudara. Apalagi kalau saudara punya banyak. Yang menjadi berhala itu anak. Yang jadi berhala itu duit. Yang jadi berhala itu pasangan hidup. Bukan tidak boleh mencintai mereka. Tapi kalau sudah berhadapan dengan Tuhan, sudah berurusan dengan Tuhan, mereka menjadi tidak ada artinya. Nah, kalimat ini gimana menjelaskannya susah, saudara. Sampai titik tertentu Tuhan tahu kau memilih aku. Jadi kita bisa nyanyi lagu ini. Kulabuhkan rinduku di peluk hati. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Oke, semua lihat saya di sini. Bagaimanapun memang proses, saudaraku. Kalau Tuhan menghendaki titik di sini, saudara, kita merasa sudah sampai di sini. Padahal ini belum permanen, situasional. Permanennya hari demi hari cuma segini, saudara. Ini kalau lagi meledak emosi dan lain-lain sampai ke sini, pecah. Nah, Tuhan mau hati kita tuh pecah mencintai Dia, itu permanen segini terus. Sepanjang waktu itu segini. Jadi waktu kita mencari Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak ada, kita bergumul terus, seakan-akan Tuhan tidak tampil. Kita harus tekun. Sampai benar-benar gak punya pilihan. Dan ajaibnya, Tuhan akan menuntun kita terus sampai kita menemukan Dia. Punya pengalaman dengan Tuhan. Ini baru permanen di situ, saudara. Ngerti gak saya ngomong apa ya? Jadi kalau baru berdoa 5 menit ngantuk, ya udah gak doa lagi. Ke gereja seperti ini saja saudara lagi mau. Nanti kalau teman bilang, gak usah gereja dulu deh, kita main bulu tangkis. Anda gak gereja. Gereja masih bisa minggu depan. Main bulu tangkis juga bisa. Tapi dikalahkan bulu tangkis. Oh, ini teman datang dari, teman saya dari London, harus ketemu. Biar datang dari Alaska juga saudara jangan temuin dulu. Saya mesti ke gereja. Ini kan terus sampai Anda punya kepermanenan. Jadi permanen itu ternyata dibayar dengan ketekunan ketika kita berani untuk meninggalkan kesenangan-kesenangan. Mestinya nonton TV acara bagus dimatikan doa. Sudah ngantuk-ngantuk masih terus begitu. Anda ngerti saya ngomong apa?
Terus sampai Anda sampai di sini nggak bisa turun lagi. Ini paralel dengan ini sampai nggak bisa balik lagi ke dunia. Saudara terus mencari kerajaan Allah. Allah itu nyata, tapi masalahnya Tuhan tidak murahan. Tuhan lihat saudara. Saya nggak tahu gimana jelasinnya lagi. Saudara ngerti maksud saya? Tekun. Saudara itu akan diberi reward. Apa? Upah. Apa ya? Penghargaan, tambahin. Sampai permanen. Anda nggak bisa, aku sudah cinta Tuhan. Itu sering emosi. Yang situasional, temporal. Hanya waktu di gereja. Membuat eksplosif, explode itu, meledak perasaannya, menipu. Makanya daerah di gereja nangis-nangis bahasa roh, begitu keluar ribut sedikit soal parkir, sudah bilang setan loh tuh. Tadi baru berbahasa roh, ternyata memang roh genderuwo. Tapi kalau kita bertumbuh dalam kepermanenan, utuh. Saudara harus bayar kepermanenan itu. Nah, kesungguhan kita untuk bertumbuh itu baru namanya keaktifan. Keaktifan. Ini keaktifan yang benar loh. Karena banyak orang ke gereja ya berdoa, ikut menara doa segala macam. Tapi dalam keadaan tidak membuat bertumbuh, ini pasivitas. Pasif. Rohaninya enggak bertumbuh. Kegiatan gerejanya kayaknya bagus. Tapi karena salah asuh, enggak bertumbuh. Jadi saudara bisa melihat ada orang-orang Kristen yang bertahun-tahun jadi Kristen, aktif di gereja, masih cinta dunia. Kalau berbuat sesuatu juga pengen dipuji. Saudara tidak bisa memiliki kepermanenan dengan cara yang mudah. Bisa tidak balik lagi ke dunia, tercandui Tuhan. Itu dibutuhkan endurance, bertahan, hupotaso, bertahan, terus bertahan. Enggak gampang itu, tekun itu enggak gampang. Datang minggu malam, Sabtu, Minggu jam 6 ini. Jam 11 kebaktian, nanti yang lain. Hari Jumat, suara kebenaran, baca buku rohani, dengarkan CD khotbah, tiap hari berdoa. Ini harus tanpa batas. Saya kira Bapak Ibu mengerti apa artinya dagang. Kumpulkan 2.000, 2.000, 3.000, 300.000, 1 juta, 3 juta. Pokoknya sebanyak mungkin. Nah kalau untuk duit kita bisa begitu, kenapa kita tidak investasi untuk hal ini? Jangan berpikir sama saja tuh datang ke gereja hari ini, minggu ini, atau minggu depan. Jadi minggu ini gak usah, minggu depan saja. Gak sama. Aku udah berdoa itu sehari 30 menit, sudah seminggu. Kayaknya sama aja gak doa. Gak sama. You belum 3 bulan, baru 1 minggu. Coba you permanen, you akan menjumpai Tuhan. Sampai Anda bersentuhan dengan Tuhan, Anda akan tercandui Tuhan. Anda gak bisa balik lagi ke dunia. Yang ini gak bisa diajarkan dengan mudah. Anda harus tekun. Makanya saya katakan gereja ini hanya briefing. Singkat. Sedangkan yang signifikan mengubah saudara adalah perjuangan hidup saudara setiap hari. Ini just brief. Yang menentukan saudara bisa benar-benar bergaul dengan Tuhan itu. Saudara sendiri. Alami Tuhan. Lalu saya tanya Tuhan, ini Erasmus benar enggak? Patut didengar tidak? Gereja mana yang patut dikunjungi? Yuk tanya Tuhan. Kalau Tuhan itu hidup, Anda akan mengalami Tuhan. Nah masalahnya banyak orang mau serba mistik. Ubah hatiku Tuhan, lalu berubah. Buatlah aku sungguh-sungguh Tuhan. Loh kamu sendiri yang mesti harus sungguh-sungguh.
Bayar harga kesungguhanmu sampai titik tidak bisa balik ini, saudara. Maka di sini, saudaraku sekalian, Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Mengapa Tuhan mengatakan perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, bagaimana kamu berkebiasaan. Kenapa Tuhan mengatakan ini? Karena kebiasaan hidup kita membangun sebuah kehidupan rohani. Itu di Efesus 5 ayat yang ke-15, saudaraku. Coba ayat 14 dulu kita baca. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah, ini kan dari individu bangkit, saudaraku. Memang secara doktrinal keselamatan itu bukan usaha manusia mencapai Allah, tapi usaha Allah mencapai manusia, itu benar. Inisiatif prakarsa itu Allah. Tindakan Allah turun ke bumi menyelamatkan manusia, benar. Tetapi selanjutnya setelah Allah hadir di bumi dalam tubuh manusia menyelamatkan manusia, tersedia kesempatan, tersedia karunia, tersedia anugerah untuk mencapai Tuhan. Manusianya yang harus mesti melangkah. Ini sebenarnya berkaitan dengan hak kesulungan. Tapi saya kira waktu saat ini tidak ada kesempatan menjelaskan sampai ke situ. Artinya Bapak Ibu, tidak semua orang punya kesempatan loh bisa bersentuhan dengan Allah. Saya pikir Tuhan itu siapa? Maha Agung, Maha Kudus. Yang raja-raja, orang-orang benar, nabi-nabi ingin melihat yang kamu lihat. Ingin mendengar apa yang kamu dengar. Mereka tidak melihat dan tidak mendengar. Ini untuk kamu. Nah, kesempatan ini jangan disia-siakan. Ini hak kesulungan sebenarnya. Anda dan saya bisa menjadi anak-anak Allah yang melekat berdekat dengan Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Bangunlah hai kamu yang tidur, kita yang harus membangunkan diri kita. Jangan pasif. Atau jangan kelihatan sibuk ke gereja tapi tidak memiliki pengertian sehingga tetap pasif. Ke gereja juga tapi tidak mengerti mengapa harus ke gereja. Berdoa juga tapi tidak memahami apa itu doa yang benar. Makanya betapa pentingnya briefing seperti ini. Betapa pentingnya membangun pengertian yang benar, saudara. Saudara yang harus mesti mendesain hidup saudara. Pulang dari sini saya makan dengan keluarga. Setelah makan dengan keluarga saya mau nanti pulang kumpul dengan anak-anak dulu, ngobrol-ngobrol dengan anak, bla 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 bla. Lalu aku harus ketemu Tuhan. Saudara desain. Besok aku harus bangun pagi, gini. Dibikin, jangan nggak ada desain terus acara apa ya di TV ya. Aduh, kok malah lapar ya. Mam, kita nasi goreng yuk. Nggak ada program hidupmu. Hari ke hari lewat tanpa berkat Tuhan. Engkau menyia-nyiakan itu sebenarnya sama dengan menukar hak kesulunganmu dengan semangkok makanan. Engkau menyia-nyiakan kesempatan yang mahal itu, saudaraku. Saya kalau ada kesempatan tidur agak sore, jam 10 saya tidur. Jam 2, jam 3 bisa bangun fresh banget. Wah, itu menghadap Tuhan luar biasa. Jadi kecanduan. Terus, saya nggak bisa balik. Hari ini bukan mau sombong. Hari ini dibanding 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu beda loh. Cara saya memandang dunia sudah berubah. Cara saya melihat langit baru, bumi baru berubah. Mulai feel dunia bukan rumahku. Aduh, aku bahagia dengan hal ini. Nah, ini nggak bisa saya bagi kepada saudara. Tapi saya mengajak saudara untuk mengalami ini. Coba alami deh. Maka bangunlah, hai kamu yang tidur. Engkau yang sudah terikat dengan irama anak dunia. Tinggalkan itu, saudaraku. Anda boleh tepuk tangan ini. Bayar. Oh Pak, saya pengen seperti itu gimana? Nggak bisa 1 hari.
Tidak bisa sesaat, Anda harus bayar itu. Ini kekasih-kekasih Tuhan yang tiap kali hadir di sini saya juga melihat. Tidak mungkin tidak mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tidak mungkin. Seburuk-buruknya watakmu, engkau cari Tuhan terus berubah. Nih orang brengsek yang diubah Tuhan. Rasa diubah Tuhan, saudaraku. Aduh, luar biasa loh. Teruskan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Vos peripatiete, artinya dengan seksama perhatikan bagaimana kamu berkebiasaan. Ini kan masalahnya begini, saudaraku. Coba lihat sini. Anda makin ke sini, Anda membangun bangunan. Anda semakin ke kerajaan surga, Anda juga membangun bangunan. Sekarang yang saudara bangun apa? Nah kalau orang Kristen berkata, aku sudah selamat, nanti kalau mati aku yakin masuk surga. Aduh, itu bodoh sekali. Anda tidak membangun apa-apa. Aku kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Enggak, kamu bukan kasih Tuhan. Sekarang hubungan manusia baru ketemu satu hari jadi kekasih, nggak bisa loh. Nggak mungkin loh saudaraku. Kalaupun bisa, nggak mungkin bisa. Nggak bisa lah. Terus day by day kenal sampai melekat. Nah dengan Tuhan itu begitu. Coba Anda terus ikut doa, mendengar khutbah, acara-acara yang disediakan gereja ini Anda ikuti. Di duniamu cuma satu, cari duit, ngurus keluarga sama gereja, titik. Kalau duit sudah cukup kerja, keluarga harus dipenuhi, apalagi kalau anak-anak sudah besar. Cari Tuhan saja. Di sini Bapak Ibu mungkin anaknya sudah menikah atau di luar negeri atau apa. Udah yuk kita bareng di sini deh. Kita bareng di sini deh. Ini jadi gereja terakhir kita sebelum dijemput Tuhan, saudaraku. Anda boleh tepuk tangan. Bagaimana kamu berkebiasaan? Jangan seperti orang bebal. Teks aslinya itu tidak bijaksana, asofia. Tetapi seperti orang sofia. Orang bijaksana, orang yang mengerti kehendak Allah. Maka tadi syair yang tadi saya katakan, aku tidak minta apapun, aku hanya mau mengerti kehendak-Mu. Seperti Salomo, aku hanya meminta hikmat, semua aku berikan. Apalagi anak-anak Tuhan ini. Jangan seperti orang bodoh, tapi seperti orang bijaksana. Artinya orang yang mengerti kehendak Allah, saudara. Saudara bisa nggak? Saudara bisa nggak? Ketika Tuhan tanya, saudara kau minta apa anakku? Saudara berkata, aku tidak minta apa-apa Tuhan. Aku mau mengerti kehendak-Mu dan melakukannya. Saudara bisa nggak? Harus bisa. Mulailah. Pak nggak pernah saya mikir begitu Pak. Yang saya minta yang selama ini ya macam-macam. Udah jangan minta. Bapakmu tahu kamu membutuhkannya. Kalau jadi kekasih Tuhan, percayalah. Allah mengendalikan segala sesuatu. Oke boleh. Kalimat berikutnya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu. Jadi dari banyak ayat firman Tuhan kita menemukan bahwa tidak mungkin orang bisa punya kepermanenan tanpa perjalanan waktu. Kalau hanya ke gereja dengan perasaan yang diledak-ledakan, tidak mungkin saudaraku. Jadi kalau saudara tidak tekun, saudara tidak akan bisa mencapai apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Gunakan waktu yang ada. Saya bisa membayangkan orang-orang yang menyia-nyiakan waktu hidupnya tidak mencari Tuhan. Ketika di ujung maut, rasanya 1 menit pun menjadi begitu berharga. 1 menit pun. Apalagi kalau sudah mulai detak
detik-detik akhir hidupnya. 1 detik pun rasanya berharga sekali. Anda sekarang punya ribuan detik, jutaan detik. Anda punya hari, minggu, bulan panjang, tahun yang masih panjang. Berharga sekali saudaraku sekalian. Ingat ini saudara, ingat. Kalau orang biasa boros uang, ketika uangnya habis tinggal sedikit, dia bisa hemat. Aku mau hemat, karena tinggal sedikit. Dulu punya uang 30 miliar, sekarang 30 juta jadi berharga. Punya 3 juta berharga, 300.000 jadi berharga. Aku hemat, itu uang. Tapi kalau waktu, sudah terbiasa boros dengan waktu, ketika di ujung maut tidak bisa hemat. Menyeramkan itu. Anda ngerti maksudnya? Dan memang tidak bisa hemat, mau hemat apa? Wah, tinggal sedikit waktunya, mau sungguh-sungguh. Tidak bisa. Kenapa? Karena irama hidupnya sudah salah. Anda ngerti nggak saya ngomong apa ini? Ketika orang punya banyak uang, dia boros. Banyak. Begitu tinggal sedikit dia bisa hemat. Tapi waktu tidak. Waktu-waktumu banyak, engkau bisa buat apa saja, engkau boros dengan waktu. Tapi ketika engkau di ujung maut atau sudah makin tua, waktu sedikit engkau tidak bisa hemat. Tetap engkau boros. Artinya engkau tidak menggunakan waktu untuk Tuhan. Kenapa? Karena iramamu sudah salah. Itu mengerikan. Anda beri tepuk tangan untuk kebenaran. Amin, saudara. Tapi kalau saudara sudah terbiasa menggunakan waktu untuk Tuhan dengan benar, kapanpun di ujung maut pun Anda tetap menghargai waktu itu dan menggunakannya dengan bijak. Nah, saya percaya saudara mau berubah. Sebelum waktu ini berlalu. Selamat malam saat berpisah. Dunia yang selalu nampak indah, nyamannya, manisnya, aku tinggalkan untuk selamanya. Suatu hari nanti kan jadi, mentari takkan bersinar lagi, suasana mencekam, dunia yang semakin kelam. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja, menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba.
Suatu hari nanti kan jadi, mentari takkan bersinar lagi, suasana mencekam, dunia yang semakin kelam. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera